Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen penguji UKIN yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, saya Angges Saputra SAG, guru PAI di SDN 29 Cupa, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, sekaligus mahasiswa PPG pada LPTK UIN Imam Bonjol Padang dengan NIM 2524010050. Pada hari ini, Jumat 10 Oktober 2025, saya akan praktik pembelajaran di kelas 6 dengan materi ajar Allah Maha dari segalanya dengan topik memahami Asmaul Husna Al-Ghafur, Al-Wahid, Al-Afu, dan As-Somad. Selamat menyaksikan. Baik, anak-anak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Oke. Ketua kelasnya silakan pandu teman-temannya untuk berdoa. Ista'id Iqra doa. Selanjutnya, kita mengambil absen terlebih dahulu. Apakah ada dari kawan-kawannya yang tidak hadir hari ini? Yang sakit ada? Masih hadir lengkap ya? Selanjutnya, pakaiannya bagaimana? Rapi? Posisi tempat duduknya oke? Coba lihat kebersihan kelasnya. Sudah bersih? Selanjutnya kita bikin dulu kesepakatan kelasnya. Bagaimana kesepakatan kelas kita hari ini? Boleh? Mendengarkan guru saat menjelaskan pelajaran. Oke. Dengan saat pelajaran dimulai. Oke. Tidak boleh kata-kata kotor atau berkata-kata. Oke, terima kasih. Apa ada lagi? Ya, ada. Kita cukupkan ya. Yang pertama, tidak boleh berkata. Yang kedua, tidak boleh mengganggu Yang ketiga, Mendengarkan guru saat menjelaskan pelajaran. lagu kebangsaan Indonesia Raya ya. Yang kali ini akan dipimpin oleh temannya Hafizah. Nah, silakan berdiri. Indonesia Oke, silakan duduk kembali. Lanjutkan dengan pembacaan ayat pendek. Hari ini adalah surat Ad-Duha. Boleh dimulai dengan ta'awuz dan basmalah. Ustaz akan memberikan beberapa pertanyaan terkait materi yang akan kita bahas pada saat. Siapakah di antara antum yang paham tentang perbedaan antara Al-Ghafar dengan Al-Afu? Oke, silakan.
pentingnya bagi seseorang muslim untuk memahami sifat Allah Al-Wahid dalam kehidupan sehari-hari? Siapa yang tahu? Oke, Ustaz Rahel. Al-Wahid berarti Allah Maha Esa. Tidak ada sesuatu pun yang setara atau menyerupainya. Takbir untuk Rahel. Allahu Akbar. Yang ikut sholat subuh, alhamdulillah. Turun tangannya. Karena kenapa? Sholat itu penting bagi diri kita. Sholat itu syariat dalam agama kita, terutama agama Islam, yang harus kita laksanakan. Karena setidaknya ada 5 perkara. Syahadatain. Yang kedua, sholat. Yang ketiga, puasa. Yang keempat, zakat. Yang kelima, kita untuk senantiasa jaga sholat kita. Karena inilah yang menjadi perbeda kita antara umat Islam dengan non-Islam. Oke. Bagaimana kita dapat memahami sifat Allah sebagai maha segala-galanya dalam kehidupan sehari-hari? Siapa tahu? Oke, silakan Indra. Allah sebagai maha dari segalanya, berdiri pada seperti dan sempurna. Oke, takbir untuk Indra. Allahu Akbar. Artinya Allah maha segala-galanya. Allah itu segala sesuatu, apapun yang kita lakukan di muka bumi, Allah tahu. Baik itu berupa kesalahan, baik itu berupa perbuatan baik. Tapi ketika kesalahan yang kita lakukan, apa yang akan mendorong kita? Allah Maha Pengampun. Artinya tiap sholat kita harus berdoa, minta ampun kepada Allah atas segala sesuatu yang pernah kita kerjakan di muka bumi ini. Yakinlah, ketika kita tulus, ikhlas, sungguh-sungguh dalam berdoa, maka Allah akan mengampuni setiap kesalahan hambanya. Baik anak-anak ustaz sekalian, adapun di antara tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama adalah dengan semuanya ya, memahami makna dari Asmaul Husna. Yang pertama Al-Ghaffar, kedua Al-Afu, yang ketiga Al-Wahid, dan yang keempat As-Samad. Yang kedua, kita dapat memahami cara Allah mengampuni kesalahan manusia. Yang ketiga, kita dapat memahami syarat untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Itu diantaranya tujuan dari materi kita atau pelajaran kita pada siang hari ini. Nah, ini tema kita, apa nama temanya? Memahami makna Asmaul Husna. Nah, ini diantaranya memahami makna Husna, Al-Ghafar, Al-Afu. Siapakah di antara antum yang paham tentang perbedaan antara Al-Ghafar dengan Al-Afu? Oke, silakan. Oke, takbir untuk Aulia. Selanjutnya, yang ketiga, apa pentingnya bagi seseorang muslim untuk memahami sifat Allah Al-Wahid dalam kehidupan sehari-hari? Siapa yang tahu? Oke, Ustaz Rahel. Al-Wahid berarti Allah Maha Esa. Tidak ada sesuatu pun yang setara atau menyerupainya dalam kehidupan. Oke, takbir untuk Rahel. Allahu Akbar. Yang ikut sholat subuh, alhamdulillah. Turun tangannya. Karena kenapa? Sholat itu penting bagi diri kita. Sholat itu syariat dalam agama kita, terutama agama Islam, yang harus kita laksanakan. Karena setidaknya ada 5 perkara. Syahadatain. Yang kedua, sholat. Yang ketiga, puasa. Yang keempat, zakat. Yang kelima, kita untuk senantiasa jaga sholat kita. Karena inilah yang menjadi perbeda kita antara umat Islam dengan non-Islam.
Oke. Bagaimana kita dapat memahami sifat Allah sebagai maha segala-galanya dalam kehidupan sehari-hari? Siapa tahu? Oke, silakan Indra. Allah sebagai maha dari segalanya sendiri pada seperti dan sempurna. Oke, takbir untuk Indra. Allahu Akbar. Artinya Allah maha segala-galanya. Allah itu segala sesuatu apapun yang kita lakukan di muka bumi, Allah tahu. Baik itu berupa kesalahan, baik itu berupa perbuatan baik. Tapi ketika kesalahan yang kita lakukan, apa yang akan mendorong kita? Allah Maha Pengampun. Artinya tiap sholat kita harus berdoa, minta ampun kepada Allah atas segala sesuatu yang pernah kita kerjakan di muka bumi ini. Yakinlah, ketika kita tulus, ikhlas, sungguh-sungguh dalam berdoa, maka Allah akan mengampuni setiap kesalahan hambanya. Baik anak-anak ustaz sekalian, adapun di antara tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama adalah dengan semuanya ya, memahami makna dari Asmaul Husna. Yang pertama Al-Ghaffar, kedua Al-Afu, yang ketiga Al-Wahid, dan yang keempat As-Samad. Yang kedua, kita dapat memahami cara Allah mengampuni kesalahan manusia. Yang ketiga, kita dapat memahami syarat untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Itu diantaranya tujuan dari materi kita atau pelajaran kita pada siang hari ini. Nah, ini tema kita, apa nama temanya? Memahami makna Asmaul Husna. Nah, ini diantaranya memahami makna Asmaul Husna, Al-Ghafar, Al-Afu, memahami cara Allah mengampuni. Yang ketiga, nah, ini diantara tujuan pembelajaran kita tadi yang saya sampaikan tadi. Yang pertama, kita harus tahu makna dari Asmaul Husna. Apa maknanya? Al-Maul Husna terdiri sembilan namanya. Allah Maha dari segala-galanya. Di antaranya yang kita pelajari saat ini apa? Al-Ghafar. Apa arti dari Al-Ghafar? Maha Pengampun. Nah, artinya apa? Allah lah yang mengampuni setiap kesalahan hambanya. Apapun yang kita perbuat di muka bumi ini, asalkan kita yakin, kita tulus, ikhlas, taubat kepada Allah, berdoalah, maka nanti Allah akan ampuni kesalahan kita. Ini diantaranya ya. Al-Ghaffar. Coba baca. Al-Ghaffar berarti Allah Maha Pengampun, yang senantiasa menutupi dan mengampuni dosa hambanya berulang kali selama mereka bertaubat dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, Al-Afu. Apa arti Al-Afu? Artinya apa? Yang berarti Maha memaafkan. Allah yang memaafkan kesalahan-kesalahan setiap hamba. Yang ketiga, Wahid. Apa arti Al-Wahid? Maha Esa. Apa arti dari As-Samad? Tempat bergantung. Nah, artinya apa?
tidak boleh membuka-buka aib orang lain. Ketika orang balas kita dengan kejahatan, kita balas dengan kebaikan. Baik. Apa lain? Dua. Senantiasa mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Itu kalimat apa ya? Tauhid. Bagus. Nah, apa maknanya? Bermohon hanya kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sungguh-sungguh. Nah, artinya apa? Kita memohon itu hanya kepada Allah. Nah, pertanyaan, paham antum yang ini? Paham. Al-Wahid artinya Maha Esa, tak ada sekutunya, jangan pernah berpaling darinya. Oke, ada pertanyaan dari hari ini, silakan bertanya. Nah, coba lahirkan satu pertanyaan. Nah, silakan. Apa manfaat Al-Ghafar? Manfaat Al-Ghafar. Baik. Manfaat Al-Ghafar dalam kehidupan sehari-hari itu, Al-Ghafar apa artinya? Allah Maha Pengampun. Artinya apa? Setiap kesalahan yang kita kerjakan di muka bumi ini, baik sengaja ataupun tidak, pasti Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Dengan syarat apa katanya tadi? Bertaubat. Taubatnya seperti apa? Taubatan nasuha. Taubatan nasuha. Itu dia. Jadi manfaatnya bagaimana bagi diri kita? Yakin kita bahwa Allah pasti mengampuni setiap kesalahan hambanya. Intinya mereka harus bertaubat. Bagi kita dibagi menjadi 4 kelompok dulu. Nah, silakan menghadap ke teman-teman ya. Ini ada tugas dikerjakan setiap kelompok. Kemudian nanti antum akan membacakan hasil diskusinya. Dikerjakan, diskusikan dengan teman kelompoknya. Ya, bikin kelompoknya. Siapa-siapa ada kelompok 1, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Jadi ingat, 1, 2, 3, 4. Al-Afu dan As-Somad. Kemudian setelah ini selesai, setiap kelompok harus mempresentasikan presentasikan hasil kinerja dari kelompok masing-masing. Nanti tunjuk ketua kelompoknya untuk menyampaikan hasil dari diskusinya. Paham atau tidak pahamnya kita dengan topik yang kita bahas pada saat sekarang ini. Paham? Paham. Jadi dalam LKPD tersebut kan ada beberapa soal itu. Kerjakan. Al-Ghafur apa artinya? Kemudian sampai Al-Wahid, As-Somad, Al-Afu apa artinya? Kemudian bagaimana
penerapan atau contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Tinggal tulis, nanti selesai kita presentasikan secara bersama-sama. Jadi setiap kelompok akan menampilkan hasil dari presentasinya. Bagaimana, sudah selesai? Apa? Hah? Selesai? Sedikit lagi, Ustaz. Sedikit lagi. Ada yang belum siap? Nah, sudah siap semua? Belum. Ya, sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang beranggota 5 orang. Yang pertama, PA nomor 1. Bacalah penjelasan singkat berikut untuk melengkapi tabel dengan contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, Asmaul Husna Allah, yang artinya Allah Maha Pengampun. Contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari adalah: 1. Tidak memutus tali silaturahmi. 2. Memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Asmaul Husna Al-Afu, yang artinya Allah Maha Pemaaf. Contoh penerapannya adalah tidak mengingat kesalahan orang lain dan tidak menaruh perasaan dendam kepada orang lain. Yang ketiga, Asmaul Husna Al-Wahid, yang artinya Allah Maha Esa. Contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari adalah: 1. Tidak menyekutukan Allah. 2. Mempercayai bahwa Allah itu ada. Dan keempat, Asmaul Husna As-Sofat, yang artinya Allah Maha Dibutuhkan. Contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari adalah melakukan ikhtiar dengan sungguh-sungguh dan menggantungkan harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hampir untuk kelompok 1. Apa lagi? Silakan kelompok 3. Situ aja, situ aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja. Kalau waktu Al-Ghafur artinya Allah Maha Pengampun. Contoh penerapan dalam kehidupan: A. Tidak membuka aib orang lain. Tidak memutus tali silaturahmi. Asmaul Husna Al-Wahid, Allah warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hampir untuk kelompok 3. Kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bacalah penjelasan singkat dari Asmaul Husna Al-Ghafur, artinya Maha Pengampun. Contohnya: A. Tidak memutus tali silaturahmi. B. Warahmatullahi wabarakatuh. Hampir untuk Bapak. Selanjutnya kelompok 2. Husna Al-Ghafur, artinya Maha Pengampun. Contoh penerapan dalam kehidupan: 1. Tidak memutus tali silaturahmi. 2. Memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asmaul Husna. Inilah hasil dari presentasi dari setiap kelompok. Artinya 4 Asmaul Husna tadi, yang pertama apa? Apa artinya? Yang kedua? Artinya? Keempat, 3? Artinya? 4? Artinya? Oke, tepuk tangan untuk setiap kelompok. Takbir! Masih semangat, takbir! Nah, ini ada tugas yang akan antum kerjakan di rumah. Terdiri dari pilihan ganda, adjektif, kemudian ada esainya. Ini dikerjakan di rumah sebagai tugas.
Nah, ini sebagai tugas latihan materi yang kita pelajari sekarang. Semoga memberikan manfaat kepada diri kita bersama. Dari hal ini dapat kita simpulkan bahwasanya materi ini atau Asmaul Husna ini penting kita pelajari dalam kehidupan sehari-hari. Kita tahu bahwasanya Allah tersebut maha dari segala-gala dan tiada sekutu darinya. Kalau kita lihat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 163 tadi, wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Tiada Tuhan selain Allah. Ya. Nah, tidak ada Tuhan selain Allah. Dialah Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pelajaran kita hari ini, apakah ada pertanyaan? Tidak. Ada. Silakan, Aulia. Kenapa kita harus mempelajari Asmaul Husna, Ustaz? Nah, baik. Kenapa kita penting mempelajari Asmaul Husna? Siapa tahu? Siapa tahu? Kenapa kita penting mempelajari Asmaul Husna? Karena dengan mempelajari Asmaul Husna kita bisa tahu bahwasanya Allah maha dari segala-galanya. Yang kedua, kita bisa paham bahwa Allah memiliki nama-nama baik. Nah, bisa kita. Di antaranya Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemaaf, ya kan? Allah Maha Esa, Allah Maha tempat bergantung segala sesuatu. Tahu kita. Kalau tadi kita tahu, dengan mempelajari itu kita bisa tahu ternyata Allah maha dari segala-gala. Selanjutnya, silakan. Kenapa kita harus baca terus kalimat la ilaha illallah, Ustaz? Nah, la ilaha illallah apa artinya? Tiada Tuhan selain Allah. Nah, karena kita yakin Allah memiliki sifat atau nama. Apa nama Allah? Al-Wahid. Allah Maha Esa. Allah itu satu. Allah tempat memilih dengan mengucapkan doa kafaratul majelis. Untuk memberikan semangat belajar bagi kita. Tepuk satu, tepuk satu, tepuk dua, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk tiga, tepuk semangat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.